Menjelang tahun politik, pilpres, apakah partai-partai mengusung politik identitas itu adalah keraguan bangsa ini. Pertanyaannya, apakah gereja juga terimbas politik identitas? Dengan hati bersih, berpikir jernih, kita mau bahas. Politik identitas adalah perbedaan menjadi sesuatu yang menjadikan bukan hanya perbedaan tapi pembedaan. Orang dibedakan karena identitas yang berbeda, keyakinan yang berbeda, kelompok yang berbeda. Yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam ruang publik. Perbedaan ditakdirkan oleh Tuhan diberikan kepada kita semua. Namun, pembedaan harusnya tidak boleh terjadi. Apakah gereja bebas dari pembedaan? Rasanya tidak demikian. Secara internal, sejak kisah di dalam Perjanjian Baru, gereja sudah terdampak dengan persoalan pembedaan. Dalam 1 Korintus, di mana dikatakan yang terbesar adalah kasih. Dimulai dengan pembedaan antara pengikut Apolos, Kefas, Yesus, dan pengikut Paulus. Itu pun terjadi dalam sejarah gereja bahkan pasca reformasi. Kemudian reformata sempre reformanda, yaitu terus-menerus terjadi reformasi. Keluarlah aliran reform, Anabaptis, Baptis, lalu di Inggris ada Anglikan, juga di Amerika berbagai macam aliran Pentakostal, berbagai aliran karismatik. Disadari atau tidak, seringkali terlibat dalam politik identitas secara internal gereja. Kita merasa gereja kita yang terbaik. Kadang dengan menjelekan orang yang berbeda. Gereja itu A, B, C, D, E, F, G. Dan kemudian ketika dalam ruang publik kebersamaan, keesaan bersama gereja, kemudian kita memutuskan dia jangan di sini karena gereja dia itu, dan saya mau orang itu karena dia satu aliran dengan saya. Dengan mudah kita terjebak dalam politik identitas di dalam internal gereja. Bagaimana secara eksternal? Kita juga dengan mudah terjebak dalam politik identitas. Ada pepatah bahasa Inggris, the bird of the same feathers flock together. Artinya burung-burung yang bulunya sama akan bareng-bareng maunya bersama, nggak mau yang berbeda. Di tengah negara bangsa ketika kita sudah sepakat ini Bhinneka Tunggal Ika, artinya dalam kepelbagaian kita mau menjadi satu, masih kerap terjadi. Kita mau memilih bukan karena kompetensinya, kapasitasnya, pencapaian dia dan kinerja. Tetapi pokoknya seagama, sealiran, kalau bisa segereja dengan saya. Inilah persoalan politik identitas ketika kita masuk di dalam ruang publik bernama negara bangsa. Gereja harus bisa mengatakan, saya memilih bukan karena agama, saya memilih bukan karena identitas, dan saya memilih karena orang itu yang terbaik secara kinerja dan kemampuannya, yang terbaik bagi bangsa ini. Walaupun mungkin dalam narasi kita bicara saya pengusung Bhinneka Tunggal Ika, tapi dalam hati kecil saya nggak mau orang yang berbeda dengan saya di lingkungan kekristenan, atau yang lebih besar di lingkungan negara bangsa. Yesus mau datang kepada orang yang berbeda. Identitas Samaria selalu jelek bagi orang Yahudi. Tapi Yesus menceritakan pahlawan kemanusiaan dalam Perjanjian Baru adalah seorang Samaria. Dan kemudian perempuan hebat yang pertama kali ditobatkan oleh Yesus adalah perempuan Samaria. Kita bisa meninggalkan politik identitas kalau kita mau bercermin kepada apa yang dilakukan Yesus, menerima orang yang berbeda dengan kita, dan kemudian kita mendukung bukan karena dia dari gereja apa, bukan dari agama apa, bukan dari suku apa, tapi ia ada mumpuni untuk memimpin saya, bekerja bersama untuk menghadirkan cara Tuhan yang terbaik bagi bangsa saya, bagi kita semua umat manusia. Dengan hati bersih, berpikir jernih. Salam damai.